Sudah terlihat tayangan saya? Sudah, Prof. Oke. Baik, hari ini saya akan jelaskan tentang measurable function, fungsi terukur terjemahannya ya, atau fungsi yang dapat diukur. Fungsi terukur. Atau dapat diukur. Sebelumnya kita sudah belajar himpunan, ada himpunan yang dapat diukur, ya, khususnya himpunan yang terukur Lebesgue ya. Jadi saya review sedikit ya. Jadi kita sudah pelajari R, himpunan bilangan real. Ya, sudah kecil sekali ini. Apa namanya? Penanya. Ya, besar. Lalu dari himpunan-himpunan bagian dari bilangan real itu ada himpunan yang terukur Lebesgue yang kita simbolkan dengan M bagus ya. Nah, ini koleksi himpunan terukur Lebesgue ya. Kalau E anggota M, maka E dinamakan himpunan terukur Lebesgue. Pasangan R dan M, ini namanya ruang terukur Lebesgue. Ruang terukur itu measurable space. Ya. Lalu kita bisa mendefinisikan ukuran Lebesgue M, ukuran Lebesgue jadi M ini adalah fungsi dari M bagus ke R plus himpunan bilangan real non negatif ya. Lalu kita punya triple R M M, ini kita sebut sebagai measure space ya. Ya, Lebesgue measure space. Atau bahasa Indonesianya ruang ukuran Lebesgue. Ya, kita juga pernah kemarin mempelajari tanda bintang ini kita sebut sebagai counting measure. Ya, counting measure. Kita juga pernah mempelajari B bagus, ini namanya Borel sigma fit. Ya. Ukuran Lebesgue itu adalah ukuran yang kalau dipakai untuk mengukur interval
sama dengan panjang interval. Saya sudah berikan tugas ke Anda untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara panjang, outer measure, dan juga ukuran lebek. Nah, ini apa yang sudah kita pelajari pada himpunan bilangan real. Nah, lalu ini digeneralisasi. Ya. Digeneralisasi yang sifatnya aksiomatis ke abstrak measure teori, abstrak measure teori. Abstrak measure teori dengan ya dengan kita ambil omega sembarang himpunan lalu kita juga F itu sembarang sigma field, lalu kita punya mu itu sembarang measure, ya, misalnya probabilitas, ya. Jadi probabilitas itu kasus khusus dari sebuah measure. Maka dalam abstrak measure teori, kombinasi dari omega dan F itu kita sebut sebagai measurable space. Lalu omega F mu ini kita sebut sebagai measure space. Ya. Measure space. Itu generalisasi. Nah, jadi definisi sigma field ya. Jadi definisi gini maksud saya. Oke, yang ini Anda tahu lah bahasa Inggrisnya ini. Measurable itu dapat diukur saya apa saja. Ya. Jadi catatan F dan mu ya pada abstrak measure teori didefinisikan secara aksiomatis. Ya. Jadi sifat-sifat yang ada pada definisi itu sifat yang diterima, tidak harus dibuktikan kebenarannya. Nah, sekarang di bab ini kita, setelah di bab sebelumnya kita belajar himpunan terukur, kita sekarang akan belajar fungsi yang terukur, ya, fungsi terukur, fungsi yang dapat diukur, ya. Fungsi yang dapat diukur. Fungsi terukur atau gini, saya satu saja, fungsi terukur. Nah, F kita nanti akan mendefinisikan F fungsi. Di bab ini kita khusus pada bilangan real ya. Itu dari himpunan bilangan real ke
himpunan bilangan real. Ya, ini biasanya kita mendefinisikan fungsi seperti ini. Misalnya X didefinisikan ke X kuadrat gitu ya. Tapi untuk mendefinisikan fungsi terukur nanti kita akan membuat domainnya. Ini akan dilengkapi dengan seperti ini nanti. F-nya itu dari R, di mana kita juga punya sigma field, ya, lalu didefinisikan ke R juga, dan tentu di R kita di sini juga punya sigma field juga, ya. Nah, oke, untuk sementara mungkin saya tulis ke R saja, ya. Nah, fungsi yang akan kita pelajari, fungsinya ini nilainya bisa bernilai tak hingga, ya. Oleh karena itu kita menyepakati atau menerima kesepakatan operasi matematik, operasi penjumlahan dan perkalian utamanya yang melibatkan simbol tak hingga. Jadi ini extended real line ini, ya, interval min tak hingga sampai tak hingga tertutup. Ini artinya extended real line itu gabungan dari himpunan bilangan real dengan dua simbol min tak hingga dan tak hingga, di mana operasi kalau melibatkan simbol tak hingga dan min tak hingga di situ, kita sepakati kalau A ditambah tak hingga, berapapun A-nya, itu hasilnya akan sama dengan tak hingga. A kali tak hingga juga tak hingga, asalkan A-nya positif. A kali tak hingga itu min tak hingga, asal untuk A-nya negatif. Lalu kita juga menyepakati tak hingga dikali tak hingga itu juga tak hingga. Dan yang sedikit agak mungkin kurang jelas atau less obvious, 0 kali tak hingga, ini kita sepakati nilainya sama dengan 0. Kalau di dalam sigma aksioma Medan yang pada bilangan real yang 9 aksioma, kita memiliki di sana bahwa 0 kali bilangan real itu 0, ya. Jadi saya beri catatan atau di sebelah kanan aja. Dalam field axiom bilangan real, bahwa A kali 0 atau 0 kali A itu sama dengan 0. Ya, Anda bisa lihat di buku yang Bartel. Ya. Dengan A-nya anggota bilangan real. Ya. Nah, di sini kita punya 0 kali tak hingga. Tak hingga itu bukan bilangan real, ya. Tak hingga bukan bilangan real. Tapi kita ambil sebagai satu aksioma bahwa 0 kali tak hingga itu sama dengan 0. Ini bukan bilangan real. Ya. Oke. Jadi saya kira ini istilah-istilah yang perlu Anda tahu. Lalu kita membahas tentang
section 32 tentang fungsi yang terukur Lebesgue ya. Saya tidak detail di sini, tapi saya ingin sampaikan sedikit konsep ya. Kita biasanya atau kita tahu kalau fungsi f sama dengan g, kalau f, g itu fungsi dari bilangan real ke bilangan real, maka kita katakan fungsi f sama dengan g itu jika dan jika fx sama dengan gx untuk setiap x anggota R. Ya. Kalau jadi nilai fungsinya sama, fungsi fx dan vx rumusnya sama, nilai-nilainya sama, maka itu kita katakan f sama dengan g. Nah, tapi kalau saya punya kalau saya punya fungsi lain, jika f misalnya fx sama dengan 1 untuk x anggota R, ya, lalu gx sama dengan 1 untuk x yang tidak sama dengan 0 dan akan sama dengan 0 kalau x-nya sama dengan 0, ya. Kalau saya gambar fungsi ini, ya, ini angka 1, ini x, ya, 0, maka ini adalah fungsi fx. Tapi fungsi yang gx, kalau saya gambar, gx itu nilainya 1 kalau x-nya tidak sama dengan 0. Nah, pada saat x sama dengan 0, itu nilainya 0. Ya, 0. Maka di sini jelas fx tidak sama dengan gx. Atau f tidak sama dengan g. Karena jadi f tidak sama dengan g. Ya, karena ya grafiknya aja beda. Ada satu nilainya tidak semuanya sama. Ya. Tetapi f dan g bedanya hanya pada satu titik 0, ya, titik x sama dengan 0, dan m dari m itu ukuran Lebesgue ya, m dari satu titik 0 itu sama dengan 0. Jadi f berbeda dengan g hanya pada himpunan yang ukurannya 0.
Nah, dalam hal ini dikatakan ya, bentar, taruh ya, bukan, dikatakan F tetap sama dengan G. F tetap sama dengan G. Almost, tapi tidak sama persis, tidak 100%. Almost everywhere. Atau disingkat AE. Ya, atau jadi F sama dengan G almost everywhere. Ya. Nah, dalam probabilitas, ya, dalam teori probabilitas, almost everywhere ini sama dengan with probability one, atau disingkat dengan, Anda kalau baca jurnal pernah lihat WP1 ya. Itu kalau istilah dalam teori probabilitas. Jadi WP1 itu sama dengan almost everywhere. Almost everywhere atau with probability one. Ya. Nah, contoh apa ini penjelasan for example ini sudah saya jelaskan yang di atasnya tadi, saya di sini tidak tidak ulang lagi, di bawahnya sudah ada. Ya. Jadi bagian oke ya, kata-katanya bolehlah Anda baca gitu, tapi intinya yang saya tulis tangan ini sudah mewakili sampai situ. Jadi ini sudah dibahas ini. Ya. Nah, kemudian ini pengantar, ini motivasi. Kalau Anda di kalkulus belajar integral Riemann, ya, integral Riemann, masih ingat? Maka kalau Anda misalnya mengintegralkan Riemann dari interval A sampai B dari suatu fungsi f, ya, interval A dan B itu dipartisi, ya, lalu nanti Anda mendapatkan jumlah Riemann bawah, jumlah Riemann atas, diambil limitnya, kalau limitnya ada dan sama, maka limitnya itu nanti merupakan nilai integral Riemann dari fungsi f pada interval A, B. Ya. Nah, kita juga nantinya, ya ini masih awal sekali, kita nantinya bisa juga mendefinisikan integral Lebesgue, ya, integral Lebesgue. Cuma konstruksinya agak beda. Konstruksinya ringnya ini, ya, ini yang dipartisi. Tadi interval AB ini dipartisi. Partisinya biasanya enaknya dibuat sama panjang. Kalau integral Lebesgue yang dipartisi daerah hasilnya, ya, yang dipartisi daerah hasilnya, yang dipartisi ringnya. Ya. Oke, sementara itu saja dulu, kita nggak akan jauh dulu tentang apa namanya integral Lebesgue ini. Bedanya. Dan jika nanti akan ada teori ya, saya beri catatan saja. Catatan.
jika suatu fungsi terintegral Riemann, maka juga terintegral Lebesgue dan hasilnya sama. Hasilnya sama. Ya. Tapi tidak sebaliknya. Nanti kita akan pelajari di bab 4. Oke, yang ini terkait masih juga integral Lebesgue, maka bagian ini saya lewati saja ya. Dari bagian ini juga kita lewat. Nah, sekarang kita langsung to the point, masuk pada pengertian dari fungsi terukur. Nah, ini penting. Kita baru masuk kepada pengertian dari fungsi terukur. Definisi 3.1. Ya, perhatikan. Saya pelan-pelan. Anggap E measurable set. E himpunan terukur. Dalam hal ini terukur Lebesgue ya. Jadi kalau kita bisa, kalau menyebut measurable set di sini terukur Lebesgue ya. Karena kita fokusnya pada Lebesgue measure. Ya. Lalu F fungsi ya yang domainnya E ke real. Jadi karena fungsi bernilai real. Nah, ini dikatakan Lebesgue measurable, is Lebesgue measurable, atau adalah fungsi yang terukur. Nah, fungsi yang terukur, jika apa? Jika untuk sembarang interval I, yang himpunan bagian dari R, maka F inverse dari I, F inverse dari itu pengertiannya kita sudah pernah pelajari dulu, apa itu tentang F inverse. F inverse adalah himpunan X anggota R sedemikian dengan Fx anggota I, ya. Jadi F inverse I itu anggota M, artinya F inverse I-nya measurable. F inverse I-nya himpunan terukur, ya. Jadi fungsi F dari E ke R dikatakan terukur apabila F inverse I-nya terukur, ya. Ini jadi boleh dikatakan jika F inverse I-nya terukur. Boleh dibilang seperti itu. Nah, lalu kita menggunakan kata measurable without qualification, ya. Jadi kita menganggapkan fungsi terukur. Lalu kita juga sudah belajar Borel sigma field. Kalau semua F inverse I-nya itu masuk ke dalam Borel sigma field. Apa itu Borel sigma field? Sudah kita bahas. Borel sigma field adalah sigma field yang memuat semua interval. Sigma field terkecil yang memuat interval. Sudah ada di catatan sebelumnya, di kuliah sebelumnya. Kalau F inverse-nya itu merupakan Borel set, ya, Borel set itu artinya ya himpunannya masuk dalam Borel sigma field, maka dikatakan F-nya sebagai Borel function, disebut fungsi Borel atau
Borel measurable atau Borel function. Kalau Anda belajar matematika tingkat lanjut, Anda belajar teori probabilitas tingkat lanjut, Anda akan sering sekali menemukan istilah fungsi Borel, Borel function. Ya, tadi Anda sekarang sudah tahu Borel sigma field itu adalah fungsi sigma field yang terkecil yang memuat semua interval. Lalu fungsi Borel adalah fungsi terukur di mana F inverse I-nya merupakan Borel sets. Oke, ini istilah ya, istilah. Jadi yang terpenting sekali lagi pengertian dari fungsi terukur Lebesgue. Saya akan sedikit generalisasi ke dalam abstrak measure theory karena ini nanti terkait dengan probabilitas. Di mana ya? Sebentar. Saya siapkan kertas kosong. Ya, measurable function. Ya, ini generalisasi dari apa yang barusan saya jelaskan. Saya tuliskan. Ya, kita punya omega sembarang himpunan. Lalu kita punya F, itu sigma field, himpunan bagian dari omega, sigma field himpunan bagian dari omega. Lalu kita punya mu, saya sebut sebagai measure atau ukuran pada F. Ya, karena ingat F itu mu itu fungsi dari dengan namanya F ke R plus ya. Lalu kita punya seperti biasa omega F ini namanya measurable space. Lalu saya ulang lagi omega F mu ini namanya measure space. Ya, terjemahnya tentu beda. Measurable space itu artinya ruang terukur atau dapat diukur. Lalu ini namanya ruang ukuran. Secara spesifik, kalau saya punya omega Fp, P-nya probabilitas, maka ini kita sebut sebagai probability space. Atau sebelum ini. Dalam konteks probabilitas, omega F ini kita sebut sebagai sample space atau ruang sampel. Himpunan E anggota F dinamakan kejadian. Bahasa Inggrisnya event. Lalu omega
Fp, ini P-nya probabilitas ya, ukuran probabilitas atau probabilitas saja. Ini kita sebut sebagai probability space, atau bahasa Indonesianya ruang probabilitas. Coba Anda ingat di mata kuliah statistik matematik elementer, Anda mungkin masih ingat, atau bahkan di SMA, Anda tahu apa itu yang namanya ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu eksperimen. Lalu Anda tuliskan dengan S atau dengan omega ya. Himpunan semua kejadian yang mungkin. Oke. Nah, saya kira ini penting buat Anda, saya buat catatannya. Dalam teori probabilitas elementer, ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau semua kejadian. Kita lihat ya. Lupa saya. Introduction to... Ada yang ingat apa itu kejadian? Sebentar. By intersection to probability. Biar kita ini dia. Enggak, nanti loading. Oke. Nah, di sini ada definisi. The set of all possible outcomes, outcome itu kalau kita bisa terjemahkan hasil ya, misalnya kita melempar koin muncul angka, itu angkanya itu outcome, dinamakan ruang sampel ya, the set of ya. Lalu ada pengertian kejadian, definisinya sebuah kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel ya, terjemahannya gitu ya. Sebuah kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel S. Kalimat ini berbeda artinya dengan kalau saya membuat kalimat setiap himpunan bagian dari S adalah kejadian. Kalau saya membuat
kalimat setiap himpunan bagian dari S adalah kejadian itu beda, ya. Tidak sama dengan setiap himpunan bagian dari S adalah kejadian. Ini berbeda. Nah, kita sudah konfirmasi. Saya ke karena sesungguhnya yang merupakan kejadian itu adalah anggota sigma field, ya, anggota dari sigma field. Kita tahu dalam ruang terukur Lebesgue tidak semua himpunan bagian dari R itu dapat diukur. Jadi semua himpunan bagian dari R itu tidak selalu merupakan kejadian. Jadi yang merupakan kejadian adalah yang anggota sigma field saja. Sehingga sekarang kalau nanti Anda belajar bahwa ruang sampel itu sesungguhnya ada yang menyebutkan sebagai omega F ini sebagai sampel space, dan kejadian itu adalah anggota dari F. Jadi kalau tidak, jadi E itu adalah himpunan terukur, ya, himpunan terukur, sehingga nanti bisa diukur probabilitasnya. Merupakan himpunan terukur. Sehingga dapat dihitung probabilitasnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan, jadi nggak perlu ditulis di sini. Nah, lalu dalam apa ini, saya tadi ingin memberikan judul abstrak measure theory. Abstrak measure theory. Kalau saya punya fungsi apa namanya, fungsi X, ya, misalnya dari omega, pakai warna yang merah lagi aja, pakai warna merah. Kalau saya punya fungsi X, ya saya membuat fungsi, boleh pakai huruf besar, boleh pakai huruf kecil, boleh pakai huruf Latin bahkan, ya, silahkan saja, nggak apa-apa. Saya akan membuat fungsi dengan apa namanya, huruf besar X dari measurable space ini, ya, ke R, ya. Nah, R itu himpunan bilangan real di sini, ya. Di dalam himpunan real saya atau kita punya paling tidak sigma field Lebesgue, apa, ya, sigma field yang berisi himpunan-himpunan terukur Lebesgue, ya. Tapi saya juga punya atau kita juga punya misalnya Borel sigma field, ya. Ini Borel sigma field.
Ya. Ya. Atau gini aja lah, saya apa namanya, umum aja dulu, jangan borrow sigma field. Saya buat G saja di sini, G bagus inilah ya. Jadi di dalam ini ada G bagus, ini sigma field. Ya, pokoknya sigma field ya. Atau Anda mungkin lebih suka apa? Nggak pakai F atau G. Pakai F saja dah. F bintang ya. Sebut aja F bintang untuk membedakan dengan F yang di depan. Ya. Ya. Fungsi X dikatakan measurable atau terukur, jika, nah jikanya ini X inverse, kalau tadi F inverse ya, kalau kamu punya F, X inverse, misalnya A atau X inverse E mungkin itu anggota sigma field yang di depan. Untuk setiap E anggota sigma field yang di belakang. Ya. Jadi kalau kita sudah punya omega F, ruang terukur, kita mendefinisikan fungsi X dari omega terukur itu ke himpunan bilangan R, himpunan bilangan real, di mana di dalam himpunan bilangan real itu ada apa namanya sigma field juga, maka X ini dikatakan terukur jika memenuhi sifat yang ini, X inverse E akan merupakan anggota F untuk setiap E anggota F bintang. Jadi kalau saya buat gambar begini, ya, saya punya F, saya punya F bintang, lalu saya punya fungsi X, ya. Nah, di sini tentu ada omeganya ya, ada omega F, di sini ada R dan F, lalu saya punya fungsi X dari kiri ke kanan. Nah, kalau saya punya himpunan E di sini, ya, maka inverse image-nya, ya, inverse image-nya ini X inverse E juga ada di dalam F. Nah, ya, untuk setiap E yang di kanan, X inverse-nya ada pada sigma field yang di kiri, ya. Ya. Nah, yang F bintang ini nanti biasanya diambil M atau B, Borel sigma field, ya. Nah, nah, fungsi X dinamakan, nah ini Anda tahu, variabel acak. Variabel acak. Nah, ketemu ya, variabel acak. Jadi variabel acak itu apa?
variabel acak itu ya himpunan fungsi terukur. Ya. Catatan. Jadi variabel acak adalah fungsi terukur makanya kalau Anda jago di analisis, tahu banyak tentang ruang himpunan terukur, tahu banyak tentang fungsi terukur, belajar variabel acak ya jadi mudah. Karena variabel acak itu sendiri adalah fungsi terukur. Sehingga probabilitas itu ya kasus khusus dari matematik sebenarnya. Gitu. Karena variabel acak yang kita pelajari merupakan fungsi terukur. Nanti distribusinya juga ukuran gitu ya. Oke, tapi itu belakangan lah. Ya, ini jadi variabel acak adalah fungsi terukur. Kita simpan. Jam berapa? 8.23. Oke, masih ada waktu. Saya kembali ke buku kita. Nah, fungsi terukur itu contohnya apa? Atau sebelum contoh, sifat-sifatnya seperti apa? Jadi saya lompat-lompat ya, setelah saya mengambil belajar definisi, lalu saya langsung pada sifat teorema. Ya. Sebentar ya. Sebentar. Perhatikan teorema 31. The following conditions are equivalent. Kondisi-kondisi berikut adalah ekuivalen. Ada A, B, C, D, E. Kalau dua kondisi ekuivalen, misalnya A dan B ekuivalen, artinya A jika A maka B dan B maka A. Lalu kalau kelima-limanya ekuivalen, ya ini bisa dibuat apa namanya A dan C-nya ekuivalen, B-nya dan C-nya ekuivalen, ya, dan seterusnya, ya. Banyak sekali pasangan. Nah, untuk membuktikan beberapa pernyataan ekuivalen itu Anda boleh, ya, cara membuktikannya bisa beberapa macam ya. Untuk membuktikan dapat melalui alur ini. A, jika A maka B. Lalu jika B maka C. Jika C maka D. Jika D maka E. Jika E maka A. Nah, ini sudah cukup gitu. Ini artinya kita sudah selesai membuktikan teorema ini. Kalau Anda bisa membuktikan jika A maka B, B maka C, C maka D, D maka E, E maka A, berarti kelima pernyataan ini ekuivalen. Ya. Anda boleh menempuh cara itu kalau bisa. Cuman di dalam buku ini buktinya tidak demikian, tidak mengikuti A ke B, B maka C, C, D, D, E, A, tapi di sini diberikan ya karena mudah gitu ya buktinya. Di sini dia membuktikannya begini. Kita lihat pada buktinya ya. Of course, A implies any other conditions. Artinya
A mengakibatkan B, A mengakibatkan C, A mengakibatkan D, dan juga A mengakibatkan E. We show that B, kita akan menunjukkan bahwa B itu akan mengakibatkan A. Jadi dia akan membuktikannya, ternyata di sini akan membuktikannya A dan B-nya ekivalen. A dan B-nya ekivalen. The proofs of the other implications are similar. Jadi Anda juga nanti bisa membuktikan A, apa namanya? Anda akan bisa membuktikan AC, AD, dan AE ya. Jadi bukti yang lain artinya untuk yang A dan C, A dan B, A dan E itu buktinya nanti serupa. And A left as exercise ya. Jadi ini jadi tugas 1 kalau gitu. Ya, karena left as exercise untuk membuktikan yang ini ya. Yang ini. Kita lihat bukti yang A, B ya. Jadi kita lihat buktinya ini. We have to show that for any interval I, F inverse I anggota M. Ya. Bukti ini, sebentar ya. Of course, A implies any other definition. Gini, maksud saya, dari kalimat itu maksudnya begini. Ya, saya perjelas. Perhatikan definisi 31. Ya. Ya, ini cara berpikir logisnya begini. Anda perhatikan. Definisi 31. E measurable, F adalah R. F adalah measurable jika untuk sembarang interval I, ya, jika untuk sembarang interval I subset R, F inverse I-nya anggota M. Ya, itu definisinya. Jadi, kalau A measurable, maka kalimat pertama di sini kan, of course A implies any other condition. Nah, ini satu kalimat yang seharusnya kita menjelaskan mengapa F, ya, mengapa A mengakibatkan B. Ya. Saya akan tulis satu space. Oke, di sini nggak apa-apa. Bukti untuk A ekivalen dengan B. Ya. Yang pertama, bukti A mengakibatkan B. Ya. Yang diketahui apa? F-nya measurable. Karena F measurable, ya, karena F measurable, maka, nah, begitu kita membuat kalimat karena F measurable, maka dalam pikiran kita berarti F inverse I anggota M untuk sembarang I. Ya.
maka F inverse I anggota M untuk sembarang I. Padahal kita tahu bahwa interval A sampai tak hingga itu adalah karena F measurable, dan karena apa itu A sampai tak hingga adalah interval, maka menurut definisi tiga satu, F inverse dari A tak hingga anggota M, atau ya anggota M untuk setiap A anggota R. Jadi F inverse dari A tak hingga measurable. Perhatikan Mas Mbak, ini ada sesuatu yang kita harus jeli ya. Yang A, F is measurable. F measurable, F-nya ini adalah fungsi. Jadi fungsi F measurable. Tapi yang B, for any A, F inverse A tak hingga is measurable. Nah, yang F inverse A tak hingga ini adalah himpunan. Ya. Yang B, himpunan ini himpunan yang measurable. Kalau A-nya, F-nya fungsi yang measurable. Ya. Jadi kalimat pertama pada bukti of course A implies any of the other conditions, itu kalau saya ambil kasusnya A implies B, maka buktinya ya yang saya tuliskan hitam ini. Ya. Nah, itu kalau kita mempelajari, membaca buku, kita paham, kita bisa paham apa deep learning, memahami sampai mendalam, ya seperti itu cara kita memahami buku gitu. Jadi kalau kita bukti of course A implies any of the other condition, apa maksudnya? Nah, kalau Anda bisa menjelaskan seperti ini, itu berarti Anda memahami betul. Nah, itu kan baru separuh, baru satu arah. Maka arah sebaliknya Anda harus membuktikan yang B implies A. Yang kedua, Anda harus membuktikan B implies A. Nah, yang buktinya ini diuraikan di sini. Diuraikan mulai dari sini ya sampai cukup panjang. Ya, sampai sini ini buktinya. Coba kita kita pahami. Enggak tahu kita perlu detail atau tidak. Coba kita lihat. Kita akan membuktikan B implies A. Artinya yang diketahui B-nya dulu, baru nanti kita harus sampai pada kesimpulan bahwa F measurable atau A. Kita baca. We have to show, kita harus menunjukkan bahwa untuk sembarang interval I, F inverse I anggota M. Jadi kalimat pertama ini sama saja dengan kita harus menunjukkan bahwa
kalimat pertama ini mewakili kalimat F measurable. Jadi kalau for any interval I lalu F inversi anggota M itu kan artinya F measurable. Berarti di sini kita harus menunjukkan bahwa for any interval I F inverse M measurable. Jadi artinya ini F measurable. Menurut B, kita memiliki bahwa untuk kasus khusus I yang sama dengan interval A sampai tak hingga. Kita untuk B kita memiliki I-nya sama dengan interval A sampai tak hingga. Lalu berikutnya anggap I sama dengan min tak hingga sampai A. Berarti bentar. We have suppose I minta hingga sampai A. Maka F inverse dari minta hingga sampai A itu adalah F inverse dari sebenarnya yang ini komplemennya ya. Komplemennya. Jadi saya maaf ini nggak nulis banyak ya. Jadi ini itu sama dengan komplemen dari A tak hingga ya. Lalu F inverse ini notasinya notasi pakai garis miring ya di dalam buku kita. F inverse R-nya itu adalah E, F inverse A tak hingga itu sama dengan M. Ini mungkin kalau masih Anda ingat, kalau kita punya F inverse A gabung B, itu sama dengan F inverse A, ya, digabung F inverse B. Ingat nggak di pertemuan kedua kalau nggak salah kuliah saya. Dan juga kita punya F inverse A iris B, itu sama dengan F inverse A iris F inverse B. Ya, mestinya Anda jadi teringat ya. Jadi dua sifat ini diperlukan. Ya. Oke. Nah, lalu kita punya, ya saya akan buat apa namanya penjelasan ini di bawah. Ingat bahwa interval dari min tak hingga sampai A tutup itu tidak lain adalah merupakan komplemen dari interval A sampai tak hingga atau R diiriskan dengan apa namanya R diiriskan dengan A tak hingga komplemen ya. Dan dalam buku kita dituliskan sebagai R dikurangi A sampai tak hingga. Ya, itu notasinya ya. Jadi notasi R dikurang A tak hingga. Lalu F inverse dari R A tak hingga komplemen yang tentu saja sama dengan F inverse dari R dikurangi A tak hingga
menurut sifat yang tadi sudah saya tulis lalu saya hapus kembali, ya, ini akan sama dengan F inverse dari R diiris, ya, F inverse dari A hingga, ya. Oke, saya tulis lagi lah di sini biar Anda F inverse A iris B sama dengan F inverse A diiris F inverse B, ya, ini diingat. F inverse dari R tentu adalah E karena fungsi F-nya adalah dari tadi domainnya E, ya. Lalu F inverse dari A iris komplement berarti dia nulisnya E iris F inverse dari A tak hingga. Nah, dalam buku kita ini nulisnya E, udah kurang, dikurangi F inverse A tak hingga. Ya. Jadi membaca teks matematik itu kita juga harus benar-benar paham notasi, ya, harus paham notasi gitu. Makanya saya sering kalau melihat uji proposal atau apa itu saya sering tanya notasi, maksudnya notasi itu apa, notasinya harus jelas karena kalau notasinya nggak tahu kita nggak akan paham. Jadi satu baris ini yang persamaan 31 itu kalau saya jelaskan ke Anda ya ini ureanya ini gitu. Mudah-mudahan Anda menjadi lebih jelas. Dan ini anggota M, ya, anggota M. Ya. Dituliskan anggota M, tentu kita harus tahu alasannya mengapa anggota M. Kebetulan di dalam bukti ini sudah dituliskan karena E-nya anggota E-nya anggota M pasti, F inverse-nya anggota M, maka irisannya, ya, kalau ada dua himpunan anggota M, irisannya juga anggota M. Kalau nggak salah itu soal UTS yang pernah saya berikan ke Anda waktu itu, kalau A anggota sigma field, B anggota sigma field, maka A iris B anggota sigma field. M itu sendiri kan sigma field. Ya. Ya. We use the closure property of M established before. Okay. Next step, apa next step? Apa ini? Apa? Jadi ikuti aja ini apa namanya F inverse dari min berikutnya, F inverse dari min K hingga sampai B itu bisa dituliskan sebagai F inverse dari gabungan min K hingga interval min K hingga sampai B min seper N kurung tutup. Nah, saya ingin sedikit jelaskan. Kalau saya punya, ini agak beda. Kalau saya punya himpunan E1 adalah 0 sampai 2 min seper N, PN.
maka E1 adalah 0, 1. E2-nya adalah 0, 1,5 ya. E3-nya 0, 2 dikurangi 1/3. 1, 2/3. Dan seterusnya. Kalau E tak hingga, Anda bisa bayangkan, batas kirinya tetap 0, batas kanannya 2 dikurangi 1/tak hingga. 2 dikurangi suatu bilangan yang sangat-sangat kecil. 2 dikurangi suatu bilangan positif, walaupun 2 dikurangi bilangan yang sangat-sangat kecil, tapi positif. 2 dikurangi suatu bilangan yang sangat kecil positif, ya hasilnya pasti nggak sama dengan 2. Pasti kurang dari 2, artinya tidak pernah 2. Makanya 2 ini menjadi kurung buka. Ya. 2 menjadi kurung buka. Dan kalau himpunan ini digabung, ya, union N dari 1 sampai tak hingga interval 0 sampai 2 min 1/n, itu nanti akan sama dengan ya E1 digabung E2 digabung E3. E1 ini kan lebih pendek, subset E2. E2 subset E3, E3 subset E4 dan seterusnya. Yang terbesar ya 0 sampai 2 ini. Berarti kalau digabung, gabungannya ya yang terbesar. Hasilnya akan sama dengan 0, interval 0 sampai 2. Ya. Nah, lalu Anda lihat di sini. Berarti kita untuk membuat, kita bisa menuliskan interval min tak hingga sampai B, itu merupakan gabungan dari interval-interval min tak hingga sampai B dikurangi 1/n, tapi B-nya ujung kanannya intervalnya tertutup. Lalu kalau kita cari inverse-nya, inverse gabungannya, nah kita dulu sudah punya belajar F inverse gabungan sama dengan gabungan dari F inverse. Ya, N inverse gabungan merupakan gabungan dari F inverse. Nah, menurut 31 yang ini min tak hingga sampai B min 1/n kurung tutup, itu kan bentuknya min tak hingga sampai A kurung tutup juga. Dalam hal ini A-nya B min 1/n. Nah, ini anggota M. Nah, sekarang himpunan-himpunan, kalau N-nya 1 anggota M, N-nya 2 anggota M, semua himpunan yang anggota M kalau digabung juga tetap merupakan anggota M, ya. Jadi menurut 31 F inverse ini juga tetap anggota M. Ya, jadi akhirnya sampai tahap ini kita sampai kepada kesimpulan bahwa F inverse min tak hingga sampai B itu juga merupakan himpunan yang terukur, ya, sampai situ. Ya.
From this we can easily deduce. Nah, ini Anda kalau baca ada tulisan we can easily deduce, artinya kita dapat menurunkan dengan mudah bahwa ini anggota M, maka ya tadi jelaskan diproses gitu, diproses. Mungkin gini dulu deh, saya tadi mungkin ini belakangan dulu atau enggak ini. We can easily deduce that, maka nah ini yang saya maksud ini sebagai tugas 1 dulu. Buktikan bahwa F inverse B min anggota M yang kurang lebih mirip seperti langkah di atasnya. Lalu berikutnya Anda bisa, kalau berikutnya di sini di bawahnya, kalau Anda punya interval A, B, ini ternyata merupakan irisan antara dua, ya, interval A, B itu irisan antara interval ini dan ini, lalu gunakan sifat inverse, karena dua-duanya anggota M, maka irisannya juga anggota M, ya. Dengan alasan yang sama, ini juga F inverse A, B anggota M, ya. Nah, jadi by the same reasoning, M contain ini, oke. And half open interval A handed. Artinya kalau intervalnya ada interval A, B, A-nya terbuka, B-nya tertutup, atau A-nya tertutup, B-nya terbuka, itu di apa namanya handle similarly, ya. Jadi kalau handle similarly, maka saya ingin ini sebagai tugas 2. Tugas 2, ya. Jadi half open interval A handed similarly itu maksudnya itu interval AB dan interval AB. Nah, mengapa kalau sampai di sini kemudian kita telah selesai membuktikan bahwa A ekivalen dengan B, kan tadi A ekivalen dengan B. Yang A ke B-nya sudah jelas, lalu B-nya ke A juga, lalu B ke A-nya kita sudah menunjukkan bahwa apa namanya semua interval yang berbentuk tadi minta hingga sampai A, kemudian minta hingga sampai A, kemudian A sampai tak hingga, lalu A sampai tak hingga, lalu A sampai B, lalu A sampai B, lalu A sampai B tutup, lalu A tutup, B buka. Nah, sementara A-nya sembarang. Artinya kita sudah membuktikan bahwa semua interval itu masuk F inverse-nya terukur, sehingga dengan kita tadi sampai selesai yang kalimat terakhir itu artinya sudah membuktikan bahwa B mengakibatkan A. Suara saya direkam nggak, Mas, Mbak? PJ. Halo? Halo? Direkam, Prof. Oke, yang kata-kata barusan saya nggak tulis, tapi harapannya Anda bisa paham ya. Jadi mengapa setelah ini tanda titik kok artinya B sudah
B ke A sudah terbukti, itu tadi ini yang bawah ini, karena semua interval akhirnya sudah F inverse-nya masuk ke dalam merupakan himpunan terukur. Tugas 1, tugas 2, nah itu baru A dan B ya. A dan C, AD dan AE, ya yang ini nih tadi. Kalau mau bagusnya sih kalau Anda punya waktu luang bisa dicoba, tapi saya nggak jadikan tugas, terlalu banyak nanti. Saya nggak jadikan tugas. Jadi apa namanya, kita sudah tahu definisi apa itu fungsi terukur, lalu kita juga sudah tahu satu sifat dari fungsi terukur, teorema 31, ya. Jadi untuk menunjukkan F merupakan fungsi terukur, Anda bisa menggunakan sifat B, C, D, atau E karena ekivalen. Jadi dalam matematik, dalam belajar matematik, kalau Anda mau membuktikan sifat, kalau kita menggunakan definisi, maka itu ibaratnya kita menggunakan alat yang paling sederhana. Tapi kalau kita sudah punya sifat, punya teorema, lalu ingin membuktikan sifat yang lain atau teorema yang lain, berarti kita sudah menggunakan alat yang lebih canggih ya. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh fungsi terukur itu apa saja. Ada beberapa di sini. Ya, section 33. Yang pertama fungsi konstan, ya. Perhatikan, fungsi konstan itu terukur. Mengapa? Ya, yang ini saya hapus ya. Fungsi konstan itu terukur, mengapa? Ya, kalau saya gambar, saya punya fungsi F dari R ke R, ya. Kalau digambar, ini saya punya C, semuanya dipetakannya ke C. Ya, semua titik dipetakannya ke C oleh fungsi F, ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa F measurable, kita gunakan teori tadi, teorema. Mau pilih yang B, mau pilih yang C, yang D, atau yang E, silahkan. Di sini kita memilih yang A tak hingga. A tak hingga itu kita memilih yang A, ya, yang ini, yang digunakan. Yang bagian B. Yang bagian B. A tak hingga. Ya. Nah, caranya gini. Kalau saya ambil A posisinya di sini, ke bawah itu menuju min tak hingga, ke atas itu menuju tak hingga. Ya ini R ya. Berarti F inverse dari A sampai tak hingga, ya, F inverse dari A sampai tak hingga, di sini A, itu ya karena semua dipetakan ke C, maka F inverse-nya tentu akan sama dengan R, ya, R, ya, karena interval A sampai tak hingga ini memuat C. Dan semua himpunan R dipetakan ke C, maka F inverse-nya adalah R. Sementara kalau kita mengambilnya
Kalau ini C, sorry. Kalau saya ini punya C di sini, lalu saya ambil A-nya di atasnya. Nah, karena fungsinya semuanya dipetakan ke C, nggak ada yang ke lain, maka F inverse dari A sampai tak hingga, F inverse dari A sampai tak hingga ini, F inverse-nya sama dengan himpunan kosong. Kalau tadi F inverse dari A sampai tak hingga di sini, ya semua R. Dan Anda tahu, R ini adalah himpunan yang measurable. Himpunan kosong juga himpunan yang measurable. Artinya F inverse A, tak hingga, itu merupakan anggota M. Sehingga menurut, atau measurable, sehingga menurut bagian teorema 31B, ini mengakibatkan F-nya measurable. Nah, dari sini saya ingin berikan tugas 3. Buktikan dengan menggunakan teorema 31 bagian CDE. CDE. Ya, tugas 3. Yang kedua, continuous function are measurable. We note that it's an open set. Ya, oke. Ini pernyataan yang benar, tapi Anda butuh belajar analisis dulu ini, ya, karena ini sifat dari analisis, sifat dari materi analisis real. Jadi kalau definisi fungsi kontinu itu ada banyak. Nah, salah satu sifat pengertian kontinu itu adalah di Romawi 2 ini. Yang tentu kita nggak akan ke sini. Kalau ke sini butuh panjang lagi, butuh satu pertemuan sendiri untuk membahas yang kedua ini. Yang ketiga, satu lagi contoh ya, yang definisikan. Nah, fungsi indikator. Nah, fungsi indikator ini juga measurable. Coba kita lihat. Tadi fungsi konstan sudah measurable, fungsi kontinu kita bisa bayangkan betapa banyak fungsi kontinu. Berikutnya fungsi indikator. Nah, fungsi indikator yang waktu pertemuan awal-awal saya banyak jelaskan kepada Anda tentang fungsi indikator, itu pun juga merupakan fungsi yang terukur. Ya. Perhatikan. Di sini fungsi indikator, Anda ingat definisinya, IAX adalah 1 kalau X-nya anggota A, 0 kalau otherwise atau X-nya bukan anggota A. Ya. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa fungsi ini adalah measurable? Ya. Maka kalau A-nya measurable, A anggota M itu artinya measurable, A measurable jika dan hanya jika IA measurable. Nah, untuk membuktikan IA measurable, itu kita dapat terlebih dahulu membuktikan bahwa A measurable jika dan hanya jika A measurable. Oke, saya jelaskan. Kalau Anda baca ini, mungkin Anda nggak paham. Ya. IAX measurable. Perhatikan ya, saya akan pakai interval yang kayak tadi, interval ini, A, sampai tak hingga. Saya save dulu.
sifat atau contoh ya, contoh. Jika A-nya measurable, maka fungsi indikator A, IAX yang nilainya sama dengan 1 untuk X anggota A, dan 0 jika X bukan anggota A, maka IA ini. Maka IA adalah terukur. Bukti. Di dalam bukti mestinya atau bolehlah Anda tuliskan begini, ingat bahwa IAX atau menurut definisi IAX itu artinya akan sama dengan 1 jika X-nya anggota A dan 0 jika X-nya bukan anggota A. Sekarang ambil sembarang A anggota bilangan real. Ya. Pertama, jika A kurang dari 0, maka F inverse A sampai tak hingga sama dengan atau biar gini, saya biar nulisnya agak lebih. Maka F inverse A sampai tak hingga sama dengan, saya akan gambar, perhatikan. Saya punya R, pakai warna merah saja. Saya punya fungsi indikator IA dari R ke R. R yang ini saya gambar dengan garis. Dari minta hingga sampai tak hingga, saya punya angka 0 di sini, saya punya angka 1 di sini, lalu saya ambil huruf A di sini, di bawah angka 0. Ya. Lalu di R ini, saya punya himpunan A, dan saya punya himpunan di luar A. Nah, yang himpunan A itu dipetakan ke angka 1, ya, yang himpunan A, sementara yang himpunan bukan A, dipetakannya ke angka 0. Apa mungkin ini grafiknya, saya kira Anda bisa tahu lah. Gitu. Nah, artinya apa? 0 itu di F inverse-nya itu ke A, 1 F inverse-nya ke A komplement. Ya, A komplement. Jadi 0 dan 1 kalau diinverskan hasilnya ya A digabung A komplement. Hasilnya adalah R, dan R ini anggota N. Itu kasus 1. Yang kedua, jika saya ambil A-nya antara 0 dan 1, maka kita gambar lagi. IA dari R ke R, ya, saya punya ini 1, 0, IA, ya, lalu saya punya di sini
A, ya, maka F inverse dari A tak hingga, ya. Nah, yang dipetakan ke 1 adalah yang di A. Yang dipetakan ke 0, F inverse dari atau interval A sampai tak hingga nggak memuat 0. Maka 0 nggak ada dong inverse-nya di sebelah kiri. Maka ini sama dengan A itu sendiri. Tadi A-nya anggota M, maka ini anggota M. Lalu jika A-nya lebih dari 1, sebentar, ini soalnya boleh sama, lalu ini boleh sama, ini lebih besar dari 1. Nah, kalau hanya lebih dari 1, Anda bisa buat gambar, ini nggak ada yang dipetakan. Maka F inverse A tak hingga sama dengan himpunan kosong, ini pun anggota M. Jadi F inverse, bukan F inverse, I A inverse dari A tak hingga ada 3 kemungkinan. Ada R jika A-nya kurang dari 0, akan sama dengan A jika A-nya antara 0 dan 1, akan himpunan kosong jika A-nya lebih dari 1. Jadi indikator A measurable. Ya, ini bukti fungsi indikator adalah fungsi yang measurable. Nah, saya tambah satu tugas lagi. Tugas 4. Saya punya F dari R ke R. Sebentar. Atau nanti aja lah kalau ketemu. Saya kira tadi aja. Kalau ketemu variabel aja. Saya simpan. Saya sedikit kembali ke buku. Mana tadi? Ini. Jadi kita sudah tahu fungsi konstan measurable, fungsi continue measurable, fungsi indikator measurable. Sebenarnya ada latihan tapi ini nggak usah. Kalau ini ada exercise 31, 32, ini ada kuncinya ya. Kalau Anda mau pelajari di jawabannya ada, cuman saya nggak akan jadikan tugas. Nah, berikutnya ada sifat-sifat dari fungsi terukur. Ini ada banyak ya. Ada banyak. Saya kira saya nanti bisa cepat, tapi tidak akan saya buktikan. Nih, kalau Anda punya fungsi sampai 9:30 ya saya ngajar ya. Kalau Anda punya fungsi f dan g measurable, maka jumlahnya measurable, perkaliannya measurable, kalau c kali f juga measurable. Jadi kita punya banyak fungsi measurable. Ya. Bukti saya lewat, silahkan dipelajari sendiri. Kalau f-nya measurable, g-nya measurable, maka h
yang merupakan fungsi dua variabel, ini juga measurable, ya saya nggak bahas buktinya. Sifat 4. Nah, kalau F-nya measurable, F plus, saya dulu ingat Anda yang mengajari memberikan mengajar Anda F plus itu apa, F min itu apa, ya. Anda lihat catatan, ini measurable, harga mutlaknya juga measurable, ya. Jadi kalau F measurable, harga mutlaknya juga measurable, cuman nggak sebaliknya. Jadi begitu banyak. Nah, ini Anda lagi nih, kalau Anda punya barisan fungsi yang measurable, maksimumnya measurable, minimumnya measurable, supremumnya measurable, infimumnya, limit supremum, limit infimum, ini juga measurable. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang measurable. Ya, buktinya saya nggak ingin jelaskan, saya ingin fokus. Bahkan kalau Anda punya fungsi yang measurable, lalu ada limitnya, itu juga merupakan fungsi yang terukur. Ya. Kalau Anda punya dua fungsi, yang fungsi F measurable, lalu Anda punya fungsi G lain, sembarang, tapi F sama dengan G kecuali pada himpunan 0, atau F sama dengan G almost everywhere, maka G-nya juga ikut measurable. Ini saya lewat. Yang probability sebenarnya sudah tadi saya singgung sekilas, tapi nanti saya akan perdalam di pertemuan berikut. Jadi pertemuan berikut insya Allah nanti saya bahas section 35 ini tentang probability. Itu saja hari ini. Kalau ada komentar, pertanyaan, silahkan. Sudah cukup panjang, saya kira sudah cukup lelah. Baik, kalau nggak ada, saya kirim ke grup ya. Nanti dibaca-baca, tugasnya dikerjakan. Kalau perlu menyalin, nulis ulang catatan. Kalau Anda lakukan itu bagian dari proses belajar. Mana? Baik, itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Kita keluar ya. Izin live juga ya.